Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Riswanto dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer dengan NIDN 06 19 02 90 01. Saya saat ini dalam proses mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya akan melaksanakan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman web, di mana mata kuliah ini saya ampu di semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Untuk mata kuliah pemrograman web ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode K52205 dengan besaran SKS yaitu 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah pemrograman web ini yaitu membahas terkait satu pengembangan aplikasi web dinamis dan interaktif. Mahasiswa akan mempelajari teknologi front-end dan back-end yang umum digunakan dalam pengembangan web modern, termasuk HTML, CSS, JavaScript. Serta pada pemrograman web ini juga kita akan belajar terkait pengenalan framework dan server-side scripting seperti PHP, Node.js. Selain itu, juga dibahas konsep database untuk website, pengelolaan form, validasi, keamanan dasar, dan pengembangan aplikasi web yang responsif. Perkuliahan pemrograman web diselenggarakan dengan berdasarkan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka atau di sini luring dan pembelajaran secara online atau kita katakan dengan daring, di mana untuk media daring STIMIK Komputer Mamajenang menggunakan platform resmi yang digunakan pada pembelajaran, yaitu e-learning dengan alamat e-learning@stimikkomputama.ac.id, di mana mahasiswa dapat mengakses materi, mengunduh RPS, serta bisa mengunggah tugas serta hasil-hasil yang lain secara online. Sementara untuk diskusi kita laksanakan secara interaktif dan studi kasus itu dilaksanakan di dalam kelas atau dilaksanakan secara tatap muka ketika pertemuan itu berlangsung. Untuk metode pembelajaran yang digunakan di sini adalah saya menerapkan secara aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Itu diantaranya adalah saya menggunakan ceramah interaktif, di mana ceramah ini digunakan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori-teori pemrograman web. Untuk yang kedua yaitu diskusi kelompok, di mana dengan diskusi kelompok ini harapannya mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu project based learning, di mana mahasiswa nanti diberikan project kecil yang sederhana, namun outputnya nanti diwajibkan kita untuk berbasis web, di mana ini adalah bentuk aplikatif mata kuliah terhadap kehidupan kita sehari-hari. Untuk capaian pembelajaran lulusan yaitu meliputi yang pertama, untuk CPL 1 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan teknologi informasi. Yang kedua, yang ini CPL 2 yaitu mampu menguasai konsep dasar, rekayasa perangkat lunak, dan pengembangan aplikasi berbasis web. Untuk CPL 3 yaitu mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan konsep dan teknologi yang terkini. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau kita kenal dengan istilah CPMK, yaitu yang pertama, untuk CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan arsitektur dan prinsip kerja aplikasi berbasis web, termasuk dari sisi klien maupun dari sisi server.
Untuk yang kedua, yaitu CPMK 2, yaitu mampu mengimplementasikan struktur halaman web menggunakan HTML dan mengatur tampilannya itu menggunakan CSS. Untuk CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan interaktivitas web dengan JavaScript dan DOM manipulation. Untuk CPMK selanjutnya, yaitu CPMK 4, yaitu mahasiswa nanti mampu mengimplementasikan fitur create, read, update, dan delete, atau kita sering kenal istilahnya dengan CRUD. CPMK yang terakhir, yaitu mahasiswa nanti mampu membuat aplikasi web dinamis yang terhubung dengan database menggunakan teknologi server side. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web ini, saya menggunakan beberapa. Dari sisi software, saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editornya, kemudian XAMPP untuk sebagai server, dan Git serta browser. Untuk hardware di sini ada laptop, dan saya juga menggunakan proyektor karena untuk pertemuan di kelas, kemudian materi berupa PowerPoint, serta saya juga menggunakan beberapa studi kasus dari artikel-artikel ilmiah. Nah, salah satu artikel yang saya gunakan yaitu adalah sistem pakar diagnosis stunting pada balita yang berbasis website menggunakan metode forward chaining dan metode waterfall. Nah, jurnal ini juga jurnal publikasi saya di tahun 2023. Adapun untuk materi pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web ini meliputi yang pertama ada pengenalan web, HTTP, arsitektur web. Terus kemudian materi yang kedua kita akan membahas terkait dasar-dasar dari HTML, mulai dari struktur, elemen, dan yang lainnya. Kemudian materi yang ketiga yaitu kita akan membahas terkait dasar CSS, di mana ini adalah untuk mengatur tampilan sebuah web. Kemudian yang keempat yaitu terkait materi JavaScript dasar, DOM, event, validasi form. Materi yang kelima yaitu konsep CRUD dasar, di mana di sini di pertemuan ini kita akan membahas terkait input saja terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-6 yaitu CRUD lanjutan, di mana pada materi ini kita akan membahas terkait lanjutan dari CRUD yang pertama. Setelah input berarti kita ada update dan delete. Kemudian untuk materi ke-7 yaitu ada pengenalan PHP dan Node.js. Materi ke-8 kita akan beranjak mulai ke database, yaitu terkait dengan MySQL dan koneksi database. Materi ke-9 setelah kita belajar database, maka di sini kita akan membahas terkait integrasi CRUD dengan database. Yang ke-10 yaitu validasi server SQL injection. Yang materi ke-11 yaitu terkait Bootstrap, atau di sini Bootstrap ini kita kenal dengan framework. Materi ke-12 nanti deployment dan hosting. Untuk yang selanjutnya, dalam penilaian untuk mata kuliah pemrograman web ini mencakup 3 aspek penting. Yang pertama, tugas, UTS, dan UAS. Untuk tugas tersendiri itu sebesar 20%, untuk UTS 35%, untuk UAS adalah 45%. Nah, di sini kita hanya 3 komponen penting, namun ada komponen kunci juga, yaitu kehadiran. Di mana kehadiran ini adalah sebagai salah satu syarat mahasiswa bisa mengikuti UTS ataupun UAS. Di mana kehadiran yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah sebanyak 75%, supaya mereka nanti bisa mengikuti UTS maupun UAS. Dalam penilaian, ini dilakukan secara objektif, berdasarkan dari indikator-indikator ketercapaian mahasiswa, yaitu mulai dari ketepatan dan penguasaan materi, partisi aktif mahasiswa di kelas, kemampuan analisis terhadap studi kasus yang sudah diberikan. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu
berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang teknologi informasi, khususnya dengan bekal di mata kuliah pemrograman web. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman web. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, untuk memulai pertemuan kedua kita di mata kuliah pemrograman web, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, ini minggu kedua ya di semester ganjil ini. Ada yang masih ingat pertemuan pertama kita kemarin ngapain? Kalau pertemuan pertama kemarin bahas kontrak perkuliahan, Pak. Kontrak perkuliahan. Masih ingat apa yang kita sepakati kemarin di kontrak perkuliahan, mulai dari tugas, UTS, UAS. Ada yang ingat? Tugasnya berapa? 20%. 20 atau 30? 20 ya. Tugas 20, UTS 35, UASnya 45. Ya. Dan saya perlu menekankan kembali bahwasanya untuk kita sudah sepakat terkait kontrak perkuliahan mulai dari tugas, UTS dan UAS. Ya, perlu diingat bahwasanya di perkuliahan kita di STIM Ikom Utama bahwasanya kehadiran itu bukan satu penilaian, tetapi kehadiran itu adalah syarat untuk mengikuti UTS dan UAS. Jadi tolong ya, nanti teman-teman semua bisa aktif hadir di kita di perkuliahan ini, jangan sampai sering bolos. Saya panggil aja ya satu persatu biar kita makin kenal, karena ini baru pertemuan kedua ya. Amrullah hadir, Habib hadir, Ahmad Jubair hadir, Dani hadir. Tadi ada satu mahasiswa ke saya yang izin atas nama Esa, katanya sakit. Nanti tolong teman-teman yang dekat mungkin bisa ditengok ya, atau nanti tolong disampaikan materi hari ini seperti apa. Selanjutnya Faris. Faris mana Faris? Kemana ini Faris? Berarti Hendika ada ya? Ada. Terus Fatah Torik ada ya? Ya. Berarti hari ini 2 teman kalian tidak hadir. Untuk materi kita di pemrograman web minggu kedua ini atau pertemuan kedua, kita akan membahas terkait konsep pemrograman berbasis web. Apa sih menurut kalian terkait pemrograman web ini? Saya masih bingung, Pak. Oke, Bapak. Nah, baik. Saya sampaikan kita mempelajari terkait pemrograman berbasis web. Tujuannya adalah di sini adalah nanti agar teman-teman semua ini mampu memahami dan mengimplementasikan konsep pemrograman web itu. Kan tadi saya sampaikan di awal adalah ini ada sisi klien, ada sisi server. Saya akan sampaikan ya, untuk konsep pemrograman berbasis web, kalau dikatakan kita membahas pemrograman web, kenapa sih Pak mata kuliah kita pemrograman web? Karena kita di sini adalah akan belajar bagaimana membuat sebuah sistem yang berbasis web. Nah, sedangkan yang apa sih aplikasi berbasis web itu? Itu kan basisnya adalah salah satunya adalah berbasis website. Ciri yang utama adalah gampang kalian. Atau kita kan sering mengakses www.simak.net.stimikkomutama.ac.id. Itu kan kita berbasisnya web. Sistem informasi manajemen akademik di kita. Ya, sebenarnya. Terus kemudian untuk sistem web ini ya merupakan aplikasi yang berarsitektur klien dan server. Klien adalah pengguna, server adalah adminnya. Nah, terus di sini juga ada istilahnya katanya, kalau kalian mungkin belajar di jaringan komputer, ada HTTP gitu kan.
ada pembagian IP. Nanti kan kalian akan belajar, karena kita website ini tidak akan lepas dari namanya sebuah jaringan. Bukan jaringan kita dengan orang lain ya, tetapi jaringan internet ataupun koneksi. Karena website ini tidak bisa diakses tanpa adanya koneksi internet. Nah, coba saya pengen teman-teman di sini diskusikan dulu dengan teman sebelahnya ya, terkait apa sih pemrograman web dan pemrograman desktop. Coba silakan berdua. Yang mau ke sini, ini ke sini. Coba diskusikan sebentar ya. Jangan lama-lama. Nanti kalau lama saya akan jadikan tugas. Ya, silakan didiskusikan. Kalian bisa buka ChatGPT atau semacamnya. Silakan. Jangan lama-lama. Sekarang serba ada kemudahan, kalian bisa menggunakan ChatGPT ataupun semacamnya. Sudah ya? Silakan. Siapa? Mas Imam? Imam. Yang website berbasis internet atau koneksi internet, kalau desktop bisa offline. Ada lagi yang lain? Ya, dari belakang, dari kubu belakang. Apa itu? Website dan desktop. Website itu harus ada internetnya, Pak. Website hampir sama ya. Ada lagi yang lain? Tasnya beda. Kalau desktop itu bisa lewat browser, kalau web itu lewat desktop. Nggak kebalik itu. Tadi website instalasinya lewat desktop. Ya. Ya, walaupun kita suasana siang seperti ini, saya sendiri ya ngantuk juga. Tetapi kita niatkan untuk pembelajaran ini sebagai amal ibadah kita. Ya. Oke, nah di sini tadi pendapat dari teman-teman semua ini sebenarnya tidak salah ya. Cuma kurang tepat saja. Baik, kita sampaikan ya. Ini terkait pemrograman desktop ya. Sudah sambil dibaca ya. Jadi pemrograman desktop itu berjalan independen sendiri. Karena dia berjalan secara offline, berjalan di perangkat kita sendiri ya, tanpa perlu bantuan yang lain, tanpa perlu bantuan koneksi, memakan memorinya juga sedikit ya. Nah, kalau yang selanjutnya yang web itu ketika kita mau mengakses, kita butuh namanya sebuah web browser. Ada apa saja web browser? Chrome, terus Mozilla, ada lagi? Opera Pak, Opera ya, terus juga apalagi namanya web browser ya. Kemudian dengan menggunakan URL ya, Uniform Research Locator, atau kalau kita biasanya tadi kalian istilahnya www.apa, terus www.apa, itu kalau website ya. Terus selanjutnya menggunakan protokol HTTP. Yang ini nah tidak membutuhkan instalasi awal. Berbeda dengan desktop tadi kan, ketika kita mau menggunakan kita harus install dulu aplikasinya. Biasanya kalau desktop itu kan ada ekstensinya exe. Seperti kalian install Microsoft Office ya, terus install apa, terus dapat dijalankan di OS manapun. Sebuah website ya yang sudah kalian buat bisa dijalankan di Mac OS, bisa kan? Contoh Facebook kalian akses di laptop kalian, bisa kan? Kalian bisa akses, sama saja kan? Kalian mengakses website ini di sana pun bisa. Berbeda dengan desktop. Tadi kalau desktop kita membuatkan aplikasi berbasis desktop ya, untuk contoh hanya di operating Windows, operating sistemnya Windows saja. Terus ataupun kalian membuat sebuah aplikasi yang berbasis desktop hanya di yang Macintosh, kan berbeda. Kalau website kita mudah. Ya, sampai sini. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang speknya tinggi. Kalau kalian yang berbasis desktop, game itu kan juga ada yang berbasis desktop di sini, tapi kan tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Ya, web atau desktop? Web. Kalian pilih web. Saya juga mengharapkan kalian tadi memilih website untuk bekal kalian nanti di skripsi, di kerja praktek. Nanti kalian membuatkan aja sistem berbasis web. Terserah nanti temanya apa. Sistemnya berbasis web, tetapi bahan kajiannya mungkin yang berbeda. Ada kode editor. Kode editor itu adalah bagaimana kita untuk menulis kodenya. Ini sebuah
alat bantu ya untuk tempat menulis kode. Saya yakin kalian sering Visual Studio Code. Ada UI, tadi suka dengan desain kan? Ada Canva, sudah familiar dengan Canva kan? Sudah, saya bikin desain. Nah, Canva ini juga bisa untuk membuat desain tampilan website untuk perancangannya. Nah, dari rancangan yang sudah kita buat di situ, nanti kita buatkan sebuah sistemnya. Kan ketika membuat sebuah sistem harus punya rancangannya dulu. Jangan sampai kita membuatkan webnya dulu, saya belum tahu sih mau seperti apa nanti perancangannya. Ada framework. Framework di sini juga ada yang berjalan di sisi front end dan back end. Framework ini ada macam-macam, ada Bootstrap, ada Laravel, ya. Ada Reactive.js, ada Tailwind, ada Angular, ada Ruby dan lain-lain. Nah, kemudian namanya website itu pasti ada database-nya. Database yang kemarin kalian tempuh di semester 1 apa? MySQL ya. Di sini masuk MySQL, terus juga ada PostgreSQL, ada MongoDB, ada SQLite. Nah, ketika sudah kita merancang sebuah web, pasti nanti ada pengujian. Ya, pengujian di sini bisa menggunakan yang dari Chrome tersendiri, ada Lighthouse untuk menganalisis CEO-nya, terus kemudian ada Selenium. Ini otomatisasi pengujian berbasis web. Di sini ada GitHub Page, ada Firebase, ya, ada Heroku, ada VPS, Virtual Private Server. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan, ayo. Kita udah memasuki slide-slide terakhir ini. Biasanya kalau di akhir semangat biar cepat selesai. Kalau nggak nanya ya udah Pak, nggak cukup ya. Ya Mas, gimana? Mana yang lebih prospek dan bagus ke depannya antara komputer sama komputer? Mana yang lebih prospek? Ada yang mau jawab? Kira-kira ada nggak? Ada lagi? Ya, pertanyaan lagi. Ayo. Langsung. Ada yang mau tanya? Oke, saya jawab dulu. Nanti siapa tahu setelah dijawab nanti bisa memunculkan pertanyaan lagi. Mana yang lebih prospek antara web dengan desktop? Untuk saat ini, ya, untuk saat ini yang prospek itu adalah berbasis web. Mungkin 5-6 tahun yang dulu itu yang masih prospek itu desktop. Karena dulu juga banyak aplikasi berbasis desktop masuk ke pertokoan kan, aplikasi kasir contoh. Karena dulu kan swalayan-swalayan seperti itu mereka menggunakannya isi komputer yang tadinya mungkin manual tulisannya ya. Saya belanja rokok sekian, saya belanja ini sekian ditulis tangan gitu kan. Ternyata setelah penulisan tangan itu ditemukan permasalahan, jadi muncul sebuah aplikasi berbasis desktop. Tapi untuk kedepannya dengan kemajuan teknologi saat ini ya, internet sekarang udah masuk ke desa-desa, perkampungan juga kan, sampai rumah kamu juga sekarang udah masuk internet kan? Sudah, walaupun wilayah kita masih tertinggal dari segi teknologinya. Di perkotaan besar sudah 5G, kita masih 4G juga belum keseluruhan tempat ya. Nah itu, jadi kalau prospek mana, itu prospekkan lebih ke pemrograman berbasis web. Dan juga biar lebih prospek lagi, jadikan website ini adalah sebuah sistemnya. Kalian kaitkan dengan keilmuan yang lain. Contoh kaitkan dengan IoT, Internet of Things. Itu kan basisnya adalah Arduino, ya. Nanti kaitkan kalian untuk sisi kliennya adalah di Arduino-nya, sisi servernya ada di website, ya, sisi web. Seperti itu. Nanti lebih prospek lagi kaitkan dengan keilmuan-keilmuan yang kekinian. Dan juga gunakan tadi framework-nya yang kekinian juga. Database-nya kalian gunakan yang lebih terbaru lagi. Jangan teknologinya udah ini kalian masih menggunakan teknologi yang lama. Ya, ada lagi? Gini Pak, kenapa sih ya di mata apa? Mata kuliah ini. Zaman yang semakin canggih itu kita diajarin itu Pak, apa? Pemrograman web. Sedangkan pada zaman sekarang itu kan yang paling populer itu tentang game Pak. Ya. Dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang tua pun ada yang main game. Kan jadi pengen itu buat game biar lebih kita gitu. Ya, bagus. Oke gini, baik Mas. Game sekarang
game online contoh lah ya, game online. Ataupun kalian game yang Android, Mobile Legends, semacamnya kan. Game, namanya game, itu bisa diakses internet juga. Apakah kalian yakin sebuah game itu datanya hanya di situ saja? Contoh kalian menggunakan handphone ya, ini kalian main di handphone kayak gini. Coba kalian bayangkan, apakah data kalian hanya di sini saja? Ini juga akan menjawab tadi terkait prospekan mana, website ya, dengan desktop. Game yang kalian buat atau game yang kalian gunakan, itu kan yang kalian gunakan adalah sisi kliennya saja. Sisi klien yang digunakan di handphone sini. Ya, sisi kliennya. Sisi servernya di mana? Sisi servernya dia di dalam basisnya website. Datanya di dalam website. Dia yang menyimpan contoh karakter di sini, dia akan menyimpan perintah seperti apa. Itu adanya di webnya. Makanya web ini juga akan mendukung lagi tadi pertanyaan yang di awal. Kenapa juga kamu diajarkan untuk membuat web terlebih dahulu sebelum ke gamenya langsung? Karena game ini kan saling berkaitan, integrasi antara website dan mobile dan Android. Ada namanya klien dan server. Kalau dulu klien dan server hanya dijalan di satu website saja. Web sisi server juga web sisi klien. Tetapi sekarang bisa berintegrasi antara web dan Android. Web sebagai servernya, kliennya berbasis Android. Itu jadi satu. Makanya kamu jangan cuma belajar game saja. Kita berarti kalau hanya belajar game, kita cuma mengintegrasikan saja dari sisi webnya. Kita tidak tahu sampai dalam. Makanya kita ajarkan dulu webnya, biar kita tahu struktur di server seperti apa. Nanti kita integrasikan dengan aplikasi yang lain. Basisnya dengan apakah itu dengan Android atau dengan website juga, ataupun dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi begitu. Jadi jangan sampai kita belajar yang ini dulu. Memang makanya kenapa prospek juga untuk web, kita bisa berintegrasi dengan platform yang lain untuk web. Ya, karena web bisa diakses dimanapun. Oke ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita tadi sudah membahas terkait pemrograman web itu apa sih, ya kan? Harapannya nanti teman-teman bisa ingat di kesimpulan ini juga ada pemrograman web, terus kita udah bahas tadi terkait bahasa dan tools ataupun alat-alat untuk membuat website itu sendiri. Ya, terus kemudian tadi teman-teman juga harapannya di akhir mata kuliah ini sudah mengetahui bedanya website dan desktop. Oke ya. Saya cuma pengen mengingatkan kepada kalian yang terakhir ya, kalian itu tidak harus jadi hebat ya. Karena ketika kita hebat juga siapa sih yang mengukur kita hebat? Kalian itu tidak harus hebat untuk memulai. Tapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat. Oke ya, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Nanti untuk terkait materi ya, materi dan tugas ataupun semacamnya, nanti teman-teman bisa mengakses di e-learning stimikoputama.ac.id ya, dan juga nanti disimak ya. Itu nanti tolong dipahami, materi ini juga nanti dibaca lagi ya, karena minggu depan kita akan bertemu lagi untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang telah disampaikan. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan untuk syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.